Imam Ahmad, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian semua akan menjalani 5 fase sejarah. Fase yang pertama, fase pertama ini takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Ini fase pertama, fase nubuwah. Yang memimpin umat Islam pada fase ini langsung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah fase kedua. Fase kedua, umat Islam thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Kemudian masuklah fase kedua, yaitu fase khilafah dengan konsep kenabian. Fatakunu masyaallah antakun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Fase ini disebut dengan fase khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Para khulafa Rasyidin melanjutkan pemerintahan apa adanya gaya Nabi. Dan ini berlangsung selama 30 tahun. 30 tahun. Kemudian fase ini juga pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini yang paling panjang dan paling lama, 1227 tahun. Dan ini disebut dengan fase mulkan abdan. Para khalifah sudah mengganti sistem kekhalifahan kepada sistem kerajaan. Gelarnya tetap khalifah, tapi sistem yang dipakai adalah sistem kerajaan. Di dalamnya ada 3 dinasti. Dinasti Bani Umayyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. 3 fase ini habiskan masa 1227 tahun. Dan fase yang ketiga, sepakat para pakar dan ahli sejarah juga telah selesai. Kapan? Runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Sejak itu selesai sudah. Islam di 3 fase ini masih memimpin dunia. Berakhir di sini. Masuk fase keempat. Nah, ini fase kita. Perhatikan baik-baik. Masuklah fase keempat. Fase keempat adalah fase tergelap bagi Islam dan umat Islam. Mulkan jabariyan, fase di mana Islam mengalami penindasan di mana-mana. Kaum muslimin mengalami tekanan dan kezaliman di mana-mana. Fase keempat, fase kita. Fase kediktatoran. Islam tidak memimpin dunia di mana-mana. Ya. Jadi fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin dunia. Fase kelima, Islam akan kembali memimpin dunia. Kalau fase pertama, kedua, ketiga, 2/3 dunia dipimpin oleh Islam. Fase penutup nanti ta'ummul arda, seluruh muka bumi Islam yang pimpin. Tapi di masa ini tidak. Jangan heran kalau ibu bapak melihat di mana-mana di seluruh dunia Islam kayaknya jadi pecundang dan bulan-bulanan. Betul tidak? Kita merasakan dan melihat, bahkan di Indonesia juga terasa banget kalau Islam hari ini benar-benar luar biasa. Orang-orang yang mampu istiqomah, orang-orang yang kuat mempertahankan iman pada fase keempat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka eksis dengan keislaman kafahnya. Mereka memperjuangkan Islam dengan penuh kesabaran dan militansi tingginya. Rasulullah bersabda, nilai pahala mereka setara dengan 50 nilai pahala kalian. Kaget para sahabat. Ya Rasulullah, 50 kami atau 50 mereka di masa itu? Bal minkum, 50 kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Awas, perhatikan betapa gembiranya kita mendengar berita ini. Orang yang istiqomah pada fase keempat, orang yang terus bersabar dalam mengamalkan Islam, mengajarkan Islam, mendakwahkan Islam, memperjuangkan Islam, menanggung resiko apapun yang mereka tanggung di fase keempat ini, berhak mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala para sahabat. Allahu Akbar. Ini hanya ada di fase keempat. Dan fase ini, sabda Rasulullah, bergerak waktu kemari bertambah berat ujian yang akan dihadapi oleh umat Islam dan bahkan oleh manusia. Isbiru
fa innahu la ya'ti 'alan nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, nanti akan tiba kepada kalian suatu zaman. Ini dia zaman yang dimaksud Nabi, zaman fase keempat. Orang-orang yang hidup pada masa itu akan menyaksikan hari-hari yang mereka jalani lebih berat daripada hari-hari dulu yang telah mereka lalui. Hari-hari nanti yang akan mereka songsong, mereka jelang, lebih berat dari hari-hari yang sedang mereka jalani. Bila kalian temukan zaman itu, isbiru, bertahanlah kalian, bersabarlah kalian, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian semua berjumpa dengan Allah Rabb kalian, sampai terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Kalian semua wajib bersabar. Ada apa? Coba kita perhatikan sekarang. Benar tidak zaman ini dibandingkan 10-20 tahun yang lalu berat yang mana? Berat sekarang atau berat 10-20 tahun yang lalu? Coba silakan dibandingkan. Moral anak-anak kita sekarang mana yang lebih parah, sekarang atau 10-20 tahun yang lalu? Sejak adanya internet, sejak terbukanya dunia dengan genggaman tangan, maka sejak itu kondisi moral anak-anak kita merosot dengan sangat drastis dan tajam, mengerikan. Lihat di segi ekonomi, berat mana 10 tahun 20 tahun yang lalu dibandingkan sekarang, atau sekarang lebih berat daripada yang dulu? Sekarang seluruh dunia menjerit, termasuk Indonesia. Politik, lihat bagaimana politik di seluruh dunia. 10-20 tahun yang lalu lebih berat sekarang, dan ke depan akan lebih berat lagi. Saya berani pastikan, entah seperti apa bentuknya Allahu a'lam, saya berani pastikan Indonesia makin kesananya sama dengan negara yang lain, makin kacau balau, makin amburadul suasana politiknya. Tetapi ada kabar gembira, ada kabar gembira. Allah jamin makin hebat ujian, makin dahsyat tempaan, makin kacau keadaan, makin dekat Islam memegang peranan, makin dekat Islam memenangkan pertempuran. Islam akan memimpin seluruh dunia insya-Allah ta'ala. Kenapa? Nabi bersabda pada fase keempat, iman orang-orang yang beriman di akhir zaman mendekati imannya para sahabat. Takbir! Iman orang beriman di akhir zaman semakin teruji, semakin banyak ujian yang menimpa mereka. Mereka tertempa dengan ujian dan imannya menjadi semakin militan, insya Allah pada fase keempat. Ini dia fase kita. Coba saja lihat sekarang, bandingkan dulu rata-rata sepi dan sunyi, kita melihat adanya menyaksikan ibu-ibu dengan pakaian syariat yang lengkap. Sekarang udah Masya Allah. Dulu pondok-pondok pesantren agak kurang peminatnya, sekarang rata-rata pondok pesantren sudah hampir-hampir tidak bisa menerima murid. Termasuk di pesantren kami, sulit mau menerima murid. Kenapa? Nggak ada lagi tertampung oleh tempat. Dulu mana ada mak-mak tahfiz sebanyak sekarang. Sekarang bermunculan para hafiz-hafiz yang luar biasa. Betul? Apalagi setelah pelecehan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51. Saya melihat luar biasa, umat ini terbelah dua. Dan Nabi bersabda menjelang Dajjal nanti keluar, umat ini akan terbagi kepada fustataini, fustatu iman la nifaqa fih, fustatu nifaqa la imana fih. Fa idza kana dzak fantadhirid dajjal min yaumihi aw min ghadih, kata Rasulullah. Menjelang Dajjal keluar, umatku akan dibelah dulu oleh Allah dengan ujian iman kepada dua belahan. Fustatu iman la nifaqa fih. Satu belahan mereka orang-orang beriman saja yang di sini. Yang ada di kubu ini orang-orang beriman saja, la nifaqa fih. Tidak ada kemunafikan pada mereka. Fustatu nifaqa la imana fih. Lalu kelompok yang kiri, kelompok munafik, tidak ada keimanan pada mereka. Fa idza kana dzak, kalau itu sudah kalian kondisinya terwujud, fantadhirid dajjal min yaumihi aw min ghadih. Tunggu Dajjal hari itu atau besoknya keluar.